Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. This is our new programs, Spendakes, Spendasi Podcast with the host is me, Felix Satria Aku and my friend Audista Bikail. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ada podcast nih tentang membahas tokoh inspiratif bersama Dr. Andes Kodim, MSI, selaku Kepala SMA Negeri 2 Sidoarjo dan Wakil Ketua MKKS Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Kodim. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Puji Tuhan ya Pak Sebenarnya ya. bagaimana kabarnya? Kamu juga sehat gak Pak? Sehat juga Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu Ya. untuk hadir di Spenda Podcast hari ini. Nah saya ada pertanyaan nih buat Bapak. Bagaimana cara Bapak untuk mengatur keseharian supaya selaras dan juga Bapak bisa menghadiri beberapa, tentunya Bapak kan banyak acaranya Pak, begitu Pak, bisa jawab. Ya, terima kasih. Jadi kuncinya manajemen waktu ya. Jadi kalau kita ingin semua kegiatan terlaksana dengan baik, kalau punya manajemen waktu yang baik. Jadi kalau saya Pak Kodim jadi kepala sekolah, sisi lain harus dampingi teman-teman kepala sekolah, dampingi Bapak Ibu guru, dampingi anak-anak, harus mengatur waktu. Tahun yang lalu beberapa bulan Pak Kodim PLT dan SMP 2 Surabaya. Begitu sibuknya, bagaimana saya harus berada di sana, harus berada di sini, makanya saya atur pagi di sini, sore di sana. Besoknya sore di sana, pagi di sini. Itu manajemen waktu. Khususnya kalau kita yang sukses, semua kegiatan harus atas dengan dan disiplin tadi, manajemen waktu dan disiplin. Kunci sukses, kunci berhasil, semua baik itu kegiatan apa saja dari kata kunci disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar kalau anak-anak, kalau agama disiplin ibadah dan seterusnya. Insya Allah sukses. Baik Pak, lalu bagaimana Pak pandangan Bapak tentang anak-anak zaman sekarang yang mungkin kurang disiplin atau kurang mengatur waktu seperti yang Bapak lakukan? Nah ini pertanyaan menarik. Oke. Bisa kita saksikan setiap hari, Pak Kodim setiap acara selalu sampaikan. Anak-anak itu harus mampu memanage dirinya sendiri. Contoh upacara. Tidak usah ada komando-komando kalau punya tanggung jawab pribadi, sudah ambil posisi di tengah lapangan. Tidak usah ini sama Pak Idrajit, langsung membentuk polisi. Beberapa kali anak masih terlambat. Ini artinya anak-anak generasi Z ini cara IT-nya luar biasa. Ini kan sebutnya generasi Z ya. Generasi anak sekarang. Ini IT-nya luar biasa, tapi perlu didukung oleh pendidikan karakter. Sehingga kurikulum Merdeka itu ada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Itu pengganti dari dulu ada pendidikan yang namanya budi pekerti. Nah inilah ditekankan, jadi kurikulum ini dengan harapan menyiapkan generasi-generasi ke depan itu punya etika yang baik, punya karakter yang baik. Kalau punya kemampuan di bidang pengetahuannya baik, IT-nya baik, didukung oleh kemampuan karakter atau religi yang baik, markoto. Jadi pejabat tidak akan korupsi, ya. Pokoknya top markoto. Intinya harus itu tadi, disiplin, mengatur waktu, disiplin semuanya, ya, memanage waktu. Nah, kalau anak-anak ingin sukses, berarti ditanamkan karakter yang baik. Karakter itu kata kunci, ya, karakter yang baik. Ya. Terus kemudian disiplin. Kalau ingin sukses harus disiplin. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu guru sekarang melihat kondisi remaja-remaja sekarang yang seperti ini memang secara IT-nya bagus, tapi perlu ditekankan pendidikan akhlaknya atau karakternya supaya menjadi generasi emas yang akan datang itu pengetahuannya bagus, kemudian karakternya juga menjamin. Sehingga ada proyek penguatan profil belajar Pancasila di kurikulum Merdeka sekarang. Baik Pak, Terima kasih atas jawabannya ya, Pak. Ini saya ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan perihal karakter ya Felix ya. Nah kalau untuk Bapak sendiri bersama guru-guru yang lain bagaimana seperti upaya dan Bapak juga tentunya menghadapi karakter
anak-anak. siswa-siswi di SMP 2 yang tidak sedikit Ya, gitu Ya, ya. karena kan pasti anak kan ada banyak-banyak, ada Iya, yang malas, betul, ada yang Nah, pintar. Tapi bahkan ada bakat terpendamnya Pak, seperti dia sebenarnya pintar, tapi dia cuma malas menunjukkan kepintarannya. Iya. Bagaimana Pak? Ya, Iya begitu Pak. di SMP 2 Sukodo, 2 SMP 2 Sidoarjo ini, ya, beberapa program yang kami rancang itu adalah di antaranya mengapa setiap pagi anak dijemput itu memberikan contoh terbaik. Jadi masuk sekolah itu tidak boleh dengan wajah yang muram, harus tersenyum, smile. Kemudian ada program istiwosa, kemudian ada program ekstranya paski, ada pramuka. Itu dalam rangka menggali potensi-potensi anak-anak yang terpendam. Setiap ini ada pentas seni. Itu kan kita program-program itu kan dirancang agar anak-anak itu bisa mengekspresikan kemampuan. Kalau mereka pinter nyanyi, berarti harus nyanyi, pinter kita juga punya program ini, hafal Quran, hafalan Quran. Nah, kemarin itu sudah masuk di Kemenak itu, ada beberapa siswa. Nah, ini kan dulu tidak pernah tergali. Ada program hafal Quran, sekarang terjadi berapa? Termasuk bakat-bakat yang lain. Sehingga di SMP 2 Sidoarjo ini beberapa program yang kami rancang itu adalah untuk menggali kemampuan anak. Ya, ada pentas seni, ada pramuka, ada ekstra semua. Dan sekolah kita ini kan sekolah yang juara. Seperti yang anak-anak ketahui ketika upacara itu. Setiap upacara berapa piagam, berapa piala yang kita bagikan itu. Dan kemarin nominalnya saya hitung berapa juta itu hadiah-hadiah itu. Nah, itu upaya sekolah menggali potensi anak-anak, alhamdulillah bisa terbangun dengan baik. Ya. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya ada beberapa acara yang gagal, mungkin karena anak-anaknya tidak masuk atau karena anaknya sakit, atau bahkan Bapak punya pengalaman tentang kegagalan itu? Ya. Jadi untuk terkait dengan program sekolah tidak pernah ada kata gagal. Ya, insya Allah berhasil. Tapi diakui ada kekurangan dia, kekurangan dia. Tapi kita dari kekurangan itu akan belajar banyak. Ya, jadi gagal terkait dengan program tidak ada. Tapi kurang itu Pak, evaluasi kita. Nah, namanya anak-anak itu kan kadang punya ini sendiri, kemampuan sendiri. Itu ya. Mungkin kamu ada pertanyaan lagi? Aku sih udah deh ini. Apa ada nih yang belum tersampaikan untuk Bapak Odin? Untuk pertanyaan saya, Bapak ada nggak pencapaian tertinggi dalam karir Bapak pada saat ini atau? Pak Odin ini dulu tidak pernah cita-cita jadi kepala sekolah. Saya dulu itu kecilnya di pondok kanannya ibu saya itu, saya ingin jadi ustaz, jadi kiai. Tapi karena saya kurang serius mondoknya, sehingga kemampuan agamanya agak kurang, sehingga saya daftar menjadi guru. Guru bahasa Indonesia, tidak guru agama, guru bahasa Indonesia ya. Sementara teman-teman saya itu banyak daftar ke IAIN, saya tidak daftar ke IAIN. Karena saya punya guru figur saya itu, guru kepala sekolah SMA itu susah bahasa Indonesia, orangnya pintar, saya termotivasi beliau. Saya jadi guru bahasa Indonesia. Jadi saya dulu itu sama ibu saya di pondok, saya cita-cita saya ini jadi kiai atau ustaz. Tapi karena saya tidak serius pondoknya, ya karena sering pulang, ya akhirnya saya jadi guru. Kalau menurut saya bukan gagal itu suratan takdir untuk saya saja. Dia jadi ustaz, kami jadi guru, dan sekarang jadi kepala sekolah. Capaian tertinggi guru adalah kepala sekolah. Jadi capaian tertinggi guru adalah kepala sekolah. Saya jadi kepala sekolah, sudah saya nikmati ini rahmat dari Allah, anugerah dari Allah, saya harus nikmati. Urusan dunia saya tidak bisa lihat atas saya dahulu, tapi lihat bawah saya. Tapi urusan akhirat saya selalu lihat yang atas. Itu kalau perhatikan. Jadi, urusan dunia jangan lihat atasnya, tapi lihat bawahnya. Dan urusan akhirat harus lihat atasnya. Oh, kok rajin sholat ya, saya harus sholat. Kok rajin gereja ya, harus gereja. Itu beli mobil, tidak boleh begitu. Urusan dunia lihat bawahnya, urusan akhirat lihat atasnya. Mungkin karena jawaban ini aku punya pertanyaan lagi deh. Waduh, boleh tuh tanyain. Nah, jadi kenapa Bapak cita-citanya jadi kiai?
Ya. Di lingkungan saya itu kan lingkungan santri, Oh, bukan santri. Jadi ya pingin saja. Saya lihat figur dia itu figur yang terhormat, figur yang bisa memberikan contoh yang baik, figur yang bisa ngajar santri-santrinya, figur yang selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Itu yang saya senang dulu. Bagaimana seorang kiai ketika ada acara-acara gitu, Pak Kiai memberikan ceramah, itu suka saya gitu. Makanya saya dulu SMA itu sudah juara pidato saya. Saya itu SMA itu sudah juara pidato, perguruan tinggi itu saya ketua senat ya. Saya itu mulai kecil organisasi ya. Jadi di kampung itu ketua IPENU, sampai kecamatan, sampai kabupaten dan wilayah. Kemudian dari SMP, SMA jadi ketua OSIS. Kemudian perguruan tinggi jadi ketua senat. Itulah modal saya untuk berkarir ya. Jadi karir itu harus dimulai dari jam terbang ketika menitinya dari bawah. Nah itu jadi karena tidak serius mondoknya, ya sehingga saya jadi bukan pelarian ya, bukan pelarian jadi guru enggak. Tapi sama saja. Waktu itu begini, kalau tidak jadi ustadz jadi guru. Apa motivasi saya? Sama. Jadi guru juga orang terhormat. Mengapa saya tidak jadi pengusaha? Tidak. Tapi saya jadi guru karena apa? Ya jadi kiai kok. Beda tipis kan? Guru dan kiai itu. Makanya saya tidak jadi kiai, saya jadi guru saja. Orang yang bisa dibuku dan ditiru. Ngajar murid-muridnya. Cuma kalau kiai di pondok pesantren, kalau guru di sekolah. Itu aja bedanya. Oh iya, baik. kamu ada pertanyaan lagi? Aku sudah sih. Kalau aku juga sudah ya. Terima Ya, kasih terima Pak kasih. Kodim. Pak Kodim terima kasih ya sudah. Sukses selalu ya. Iya Pak. Sukses selalu Terima kasih. podcast SMP 2 Sidoarjo. Keren loh ya Pak Kodim ini. Udah pas SMA jadi ketua OSIS, pas perguruan tinggi udah jadi ini Ketua apa senat. namanya ketua senat. Dari kecil juga udah ikut IPENU. Banyak sekali berarti organisasi yang diikuti oleh Pak Kodim. Iya betul, itu contohnya juga bisa untuk memotivasi kita ya. Kalau misal kita tidak punya cita-cita yang bisa digapai, kita tidak harus down gitu ya Lisnya. Tidak harus down di cita-cita itu saja. Kita bisa mungkin mencari yang 11-12 mungkin ya. Ya, betul. Ya, Soalnya ya, kan ya, Pak ya. juga bercerita dari kiai malah Iya. jadi ketua ini. Betul, yang tentunya guru. juga bisa membagi cerita pengalaman kepada orang lain. Ya. Dan dari cerita Pak Kodim ini kita bisa belajar banyak ya teman-teman. Mulai dari kita harus disiplin, kita harus bisa mengatur waktu, kita Ya. juga harus belajar jadi pintar. Nah, ya. Ya begitu. Dan itu aja dari kita untuk Pak Kodim. Terima kasih. Terima sudah kasih, hadir. saya selalu. Terima kasih Pak Ya. sudah bisa meluangkan waktu Ya. untuk hadir di Sepeda Podcast. Segitu aja teman-teman dari saya, Budista Abigail. Dan saya Felisatria Agung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di sepeda selanjutnya. Dah. Dah.